Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Apa kabar Anda semuanya? Baik. Baik, pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang kehadiran Anda sekalian? Tidak, Bu. Absen dulu ya. Sarah. Nadia. Hadir. Muhammad. Hadir. Rafika. Hadir, Bu. Baik. Ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini? Tiga. Ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Kayaknya masih ada ini yang belum semangat untuk belajar kan? Untuk meningkatkan semangat belajar kita, Ibu buatkan dulu ya. Iya, Bu. Silakan berdiri semuanya. Kalau Ibu bilang pegang mata ya. Kalau Ibu bilang pegang hidung. Pegang kaki, tangan, mata, hidung, kepala. Tangan, kepala, hidung, kaki, mata, telinga. Oke, sudah mulai terlihat fokusnya. Kita uji lagi ya. Pegang tangan kawan. Pegang kaki. Pegang mata. Hidung. Telinga. Sudah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu yang pertama memahami tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, memahami Quran Surah Al-Baqarah. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu memahami Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, dan yang kedua yaitu memahami hukum bacaan nun mati dan tanwin pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Baiklah, yang pertama yaitu belajar Al-Quran dengan pasti. Yang pertama ada bacaan nun mati atau tanwin. Ada 4 hukum bacaan pada tanwin, pada hukum bacaan tanwin, yaitu yang pertama ada ishar, idgham, ikhtilaf, dan ikhfa. Ishar ini berarti jelas, terang, dan tampak. Tiga. Yang pertama ada huruf ishar yang berarti Nadia. Ada di sini yang tahu apa saja huruf-huruf dari ishar itu? Muhammad. Dan yang kedua itu ada idgham. Ada yang tahu apa arti dari idgham?
ketiga yaitu ada ikhtilaf. Ikhtilaf berarti ada yang tahu hurufnya? Dan yang keempat ada ikhfa. Ikhfa ini berarti menutup atau menyembunyikan. Dinyatakan ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 hurufnya. Apa aja itu? Bacaan mim mati apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ada 3 macam hukum bacaan ikhfa. Ikhfa sapawi, idgham mislain, dan izhar sapawi. Ikhfa sapawi yaitu artinya menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan sapawi berarti bibir. Disebut ikhfa sapawi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf fa. Dan yang kedua idgham mislain. Idgham berarti memasukkan, sementara mislain artinya sama. Disebut idgham mislain apabila ada huruf mim mati bertemu dengan sesama huruf mim. Dan yang ketiga itu ada izhar sapawi. Izhar yang berarti apa arti dari izhar? Ada izhar sapawi? Sapawi apa artinya? Di bibir. Coba Ananda Muhammad, apa saja itu arti contoh dari izhar? Enggak. Apa saja contoh dari izhar Ananda Muhammad? Tapi kok contoh dari ikhtilaf? Contoh dari idgham Nadia. Sarah. Contoh dari ikhfa. Enggak. Enggak. Nanda Sarah coba dulu sebut apa saja contoh dari ikhfa. Baiklah Ananda sekalian, di situ kan ada Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Mari sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnahum ummatan wasata
diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Itulah terjemahan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Dan adapun tafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yaitu, baiklah, dalam memahami ayat tersebut dari kalimat ummatan wasatan yang berarti umat pertengahan, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat wasat atau moderat, sehingga umat yang mengamalkan ajaran Islam adalah umat yang moderat. Dalam tafsir Quran digambarkan mendekat pada umatan wasatan. Yang pertama yaitu umatan wasatan digambarkan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan kebenaran serta membela yang hak dan melayakkan yang batil. Kedua yaitu umatan wasatan digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Yaitu umat yang adil. Adil memiliki 3 makna yaitu kesamaan, keseimbangan, dan profesional. Adil dalam makna kesamaan berarti memberikan perilaku yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang agama, sosial, ekonomi, maupun politik. Meskipun berbeda agama, status sosial, ekonomi, pilihan politik, bahkan ada ketidaksukaan ataupun ketidakcocokan terhadap seseorang, tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda. Semua harus diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun adil tidak harus selalu sama, ada adil dalam dimensi keseimbangan, misalnya memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas di sekolah, seperti jalur khusus untuk kursi roda, dan juga bukan berarti tidak berlaku adil, melainkan terjadi keseimbangan antara peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan khusus, sehingga sama-sama terlayani dengan baik. Misalnya yang anak berkebutuhan khusus ini seperti anak-anak yang misalnya kakinya patah dan dikasih kursi roda, itulah yang adil, dan ada kecemburuan antara siswa. Dan yang kedua itu umat yang moderat, mementingkan kepentingan dunia dan akhirat, sebagaimana tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dapat diartikan sebagai sikap moderat. Moderat ini berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sedangkan ekstrim ini sendiri berarti sikap yang sangat keras atau fanatik. Sifat umatan wasatan sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 adalah sikap moderat. Dengan kita bersikap moderat, seorang muslim tidak akan hanya bersandar pada keberadaan dan merupakan hak-hak ketuhanan. Akan tetapi seorang muslim juga tidak akan berlebihan dalam sosial agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan duniawi. Seorang muslim yang moderat akan dengan bersikap moderat, seorang muslim tidak akan hanya bersandar pada kebendaan atau melupakan hak-hak ketuhanan. Akan tetapi seorang muslim juga tidak akan berlebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan duniawi. Seorang muslim yang moderat akan berada di jalan dengan menyimbangkan keduanya. Ia tidak akan ekstrim pada dunia, juga tidak ekstrim pada akhirat saja. Tiga. Baiklah, ada juga di sini hadis tentang moderat, yaitu yang artinya dari
tetapi jangan berlebihan. Bersegeralah di pagi dan di siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Hadis tersebut mengajarkan kita sebagai umat Islam tidak berlebihan dalam menjalankan amal ibadahnya. Ia harus bisa menyimbangkan dunia dan akhiratnya. Rasulullah SAW mengajarkan agar bekerja giat di pagi dan di siang hari serta beribadah secara khusus di akhir waktu malam. Rasulullah secara langsung memerintahkan umat Islam agar berjalan di pertengahan dalam mencapai tujuannya, yang artinya agar bersikap moderat dalam segala hal. Baiklah Anda sekalian, sekarang Ibu buat kelompok dulu ya. Jadi satu kelompok 3. yang menjadi depan, satu kelompok sama kawan sekampungnya dan juga yang di belakangnya. Yang kelompok pertama membahas tentang ishar dan idgham, dan yang kelompok kedua membahas iqlab dan ikhfa. Silahkan diskusi. Ibu kasih waktu 5 menit. Indah Ibu. 3. Bersiap Anda semuanya? Halo. Siap, Bu. Kelompok 2 silakan maju. Iqlab artinya menukar, ihfa artinya menyembunyikan. Huruf iqlab ba, huruf ihfa tasajin dazalze, sim sod datozo pakof kaf. Misal iqlab mimba di misal ihfa kuntum. Silakan duduk.
Diam aja. Enggak. Contoh isyan mana amana. Contoh idgham mayakunu. Huruf besar ha ho ain ghain ha hamzah. Huruf idgham ya waw min nun lam ra. Isyar artinya menyatakan, idgham artinya memasukkan. Kita ambil untuk kelompok pertama. Baiklah, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Enggak. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita sudah belajar tentang memahami Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan juga bacaan nun mati atau tanwinnya. Dan tadi kan apa saja sih tadi huruf dari bacaan nun mati dan tanwin itu? Piko? Apa saja tadi? Ada ishar, baru Ha ho idgham, baru apa lagi? iqlab, ifa. Huruf ishar itu apa saja? Siapa yang tahu? Ammar. Ha ho ain ghain ha hamzah. Kalau arti idgham itu apa? Ada yang tahu? Idgham. Apa Nadia? Apa saja huruf idgham itu? Yang ketiga tadi apa? Arti iqlab. Apa? Apa saja hurufnya? Kalau Ista? Sajin dal dal zen sim sim sod dot dot dot. Arti baik apa? Coba dulu Ananda Rafikoh bacakan dulu ayat surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibah. Wa in kanat la kabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sadaqallahul azim. Coba dulu Ananda Nadia bacakan dulu terjemahannya. Dape. Setelah mampu membaca, menghafal, dan menulis dengan benar, tahapan belajar selanjutnya adalah mengetahui artinya. Bacalah terjemah Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 berikut. Kemudian isilah kolom kosong. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita buka pembelajaran kita dengan ucapan basmalah, maka sekarang kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.